إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang salat hari raya Idul Fitri yang dirahmati Allah. Di antara kebiasaan yang sangat buruk yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin adalah menghibah dan menjelek-jelekkan ulil amri. Bahkan majlis kita tidak akan meriah kalau tidak disebutkan kejelekan-kejelekan ulil amri. Padahal sidang yang dirahmati Allah, menghibah manusia biasa saja merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika yang dighibah ini adalah ulil amri? Sidang salat hari raya yang dirahmati Allah, di antara dasar-dasar aqidati ahli sunnati wal jamaah adalah mendoakan kebaikan untuk ulil amri, meskipun mereka itu adalah orang yang zalim, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak sedikit di antara ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah yang mengarang kitab aqidah, melainkan ia cantumkan di dalam karyanya itu dasar yang sangat besar ini, yaitu mendoakan ulil amri, mendoakan kebaikan untuk mereka. Contohnya sidang yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnul Mubarak yang merupakan salah satu ulama ahli sunnati wal jamaah, seorang ahli hadis dan seorang faqih. Dia mengatakan, barang siapa yang meyakini sahnya salat di belakang setiap imam yang berbakti dan durhaka, dan meyakini bahwa jihad bersama setiap khalifah dan dia tidak membolehkan menentang pemimpin dengan pedangnya, dan dia senantiasa mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah keluar dari pendapatnya para khawarij secara menyeluruh. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari yang merupakan salah satu ulama ahli sunnati wal jamaah dari kalangan madhabul Hambaliyah, beliau mengatakan, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah bahwa orang itu sesungguhnya dia dibimbing oleh hawa nafsunya. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan, senantiasa mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka
ketahuilah bahwa insya Allah dia merupakan ahli sunnati wal jamaah. Karena kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin dan dilarang untuk mendoakan kejelekan untuk mereka, meskipun mereka itu adalah orang yang zalim. Yang ketiga, Abu Ja'far At-Tahawi yang merupakan salah satu ulama ahli sunnati wal jamaah dari kalangan madhabul Hanafi. Beliau mengatakan, dan kami maksudnya adalah kami para ahli sunnati wal jamaah tidak membolehkan menentang pemimpin dan orang-orang yang memegang urusan kami meskipun mereka melakukan kezaliman. Wala nad'u alaihim, dan kami tidak mendoakan kejelekan untuk mereka sama sekali. Yang berikutnya adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang merupakan salah satu ulama ahli sunnati wal jamaah dari kalangan madhabul Hanbali. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya berpendapat bahwa wajib atas diri saya untuk mendoakan pemimpin, baik di saat saya sendiri maupun di depan halayak yang banyak, dalam keadaan saya susah, dalam keadaan saya senang, dalam keadaan saya suka, dalam keadaan saya tidak suka, meskipun pemimpin itu mengambil hak-hak saya. Dan saya merasa berkewajiban untuk mendoakan pemimpin agar dia diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik di malam hari dan di siang hari. Yang berikutnya adalah Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi dia merupakan salah satu ulama ahli sunnati wal jamaah dari kalangan Al-Madhabul Asy-Syafi'i. Dia mengatakan, mendoakan pemimpin kaum muslimin dan pemegang urusan mereka dengan kebaikan dan membantu mereka untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan dan mendoakan kebaikan untuk pasukan kaum muslimin, ini merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dan ini merupakan kesepakatan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Sidang salat hari raya yang dirahmati Allah, di dalam kitab Az-Zuhd yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad dari Umar ibn al-Fadl. Umar ibn al-Fadl ini mengatakan, aku bertanya kepada Abul Ala, dan pada saat aku bertanya, Al-Hajjaj bin Yusuf sedang menyiapkan pasukannya. Perlu diketahui bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf ini dia merupakan orang yang paling zalim dalam sejarah Islam. Dia adalah orang yang bertanggung jawab tentang hilangnya nyawa ribuan orang. Dan dia juga yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadisnya sebagai seorang yang mabir, yang suka menumpah darah. Di dalam sejarah Islam dikenal dia sebagai seorang safak, seorang dajjal, seorang jagal yang suka menumpah darah. Lalu Abul Fadl ini mengatakan, boleh enggak aku mencaci maki dan menjelek-jelekkan Al-Hajjaj? Lalu Abul Ala mengatakan, ud'u lahu bisalah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberinya kebaikan, karena kebaikannya itu adalah lebih baik bagimu. Sidang salat hari raya yang dirahmati Allah, jika seseorang seperti Al-Hajjaj, tidak boleh kita ghibah dia, tidak boleh kita jelek-jelekkan dia, tidak boleh kita membongkar kejelekan-kejelekannya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jauh ribuan kali lebih baik daripada Al-Hajjaj bin Yusuf? Kemudian sidang hari raya, salat hari raya yang dirahmati Allah, sadarilah bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil untuk orang-orang yang terzalimi dari orang-orang yang menzaliminya, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala juga akan mengambil untuk orang yang zalim dari orang yang terzalimi. Dari As-Sa'ib Al-Kalbi dia mengatakan
bahwa Umar ibn Abdul Aziz menulis surat kepada gubernurnya yang bernama Abdul Hamid bin Abdul Rahman. Lalu dia mengatakan dalam suratnya, telah sampai kepadaku bahwa banyak orang-orang yang mencela Al-Hajjaj bin Yusuf di wilayahmu. Maka laranglah mereka. Kenapa? Karena telah sampai riwayat kepadaku, kata Umar ibn Abdul Aziz, telah sampai riwayat kepadaku bahwa apabila orang-orang yang terzalimi senantiasa mendoakan kejelekan untuk orang yang menzaliminya, maka sesungguhnya dia telah mengambil haknya dari orang-orang yang menzaliminya, sehingga yang terzalimi menjadi zalim dan yang zalim menjadi terzalimi, wal'iyadzubillah. Abu Ishaq As-Sabi'i yang merupakan salah seorang tabi'in dan merupakan ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan, ma sabba qaumun amiruhum illa hurimu khairahu. Tidaklah suatu kaum senang, suka menghibah, menjelek-jelekkan, mencela pemimpinnya, melainkan mereka tidak akan mendapatkan kebaikannya sama sekali. Maka itu artinya apabila kita senantiasa menghibah pemimpin, menjelekkannya, mendemonya, membeberkan aibnya di podium, di khutbah, di mana-mana, lalu kita mengharap dia akan menjadi baik, maka sungguh ini adalah merupakan satu kesalahan yang sangat fatal. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Suatu kenyataan yang harus kita sadari bahwa pemimpin itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebijaksanaannya, dan sesuai dengan keadilannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, wahai Allah yang memiliki segala kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan itu dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Segala kebaikan ada di tanganmu, dan sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jadi jika seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin, kekuatan manakah yang akan mampu menurunkannya? Tidak mungkin akan ada kekuatan, kemampuan yang menggantikan pemimpin yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah ia mengangkat seorang pemimpin, melainkan pemimpin yang diangkat itu adalah sesuai dengan keadaan rakyatnya. Jika rakyatnya baik, maka Allah akan angkatkan untuk mereka pemimpin yang baik. Jika rakyat itu adalah buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkatkan untuk mereka pemimpin yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan sebagian orang yang zalim sebagai teman sebagian yang lain, bima kanu yaksibun, atas usaha, atas perbuatan mereka. Jadi mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang zalim karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Jika mereka orang-orang yang saleh, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka orang-orang yang saleh atau pemimpin yang saleh. Sidang salat hari raya yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kapan kita akan menyadari bahwa menghibah pemimpin itu merupakan dosa yang sangat besar? Kapan kita akan menyadari bahwa jika pemimpin adalah seorang yang zalim, lalu rakyatnya sekian juta menghibahnya, menjelek-jelekkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosa kezalimannya dan melimpahkannya kepada rakyatnya. Kapan kita akan menyadari bahwa
apabila kita menghibah, menjelek-jelekkan pemimpin, maka sesungguhnya kita telah menyetorkan kepadanya pahala kebaikan-kebaikan kita. Kapan kita akan menyadari bahwa jika kita jauh dari keimanan dan ketakwaan, maka jangan berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pemimpin yang beriman dan bertakwa. Akhirnya hendaklah kita senantiasa menyibukkan diri dengan dosa-dosa kita, dan jangan menyibukkan diri dengan dosa-dosa pemimpin, karena di akhirat kelak dosa kita yang paling kecil itu berjuta-juta kali lebih besar daripada kezaliman pemimpin yang kita rasakan di dunia ini. Kenapa demikian? Karena pemimpin itu adalah cerminan dan gambaran dari rakyatnya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma aminna fi awtanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم للاستقامة على دينك وشريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم صالح